Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins di belakang ya. Nah, reminder, hari ini kita nggak ada data penting, so hari ini bisa lebih fokus ke TA ya. Dan ngomongin soal TA, kita lihat dulu kondisi BTC. Yang bisa dibilang selama 3 hari ini atau ya menuju 3 hari ini masih di daerah yang sama ya, masih bergelut di daerah MA50 dan 84.000 ya. Nah, pertanyaannya apakah sideways movement ini terjadi karena penantian market untuk hari Kamis ya? Karena sesuai dengan pembahasan minggu ya, kemarin minggu kita sudah bahas bahwa nanti hari Kamis pada tanggal berapa nih tepatnya ya? Tanggal 17 April akan ada speech dari Jerome Powell. Nah, mungkin market sekarang sedang menunggu-nunggu ya apakah Jerome akan mulai berubah nih nadanya ya, karena data PPI, CPI, PCE, semua data inflasi sudah mulai membaik. Dan ya apalagi nanti kalau ditambah dengan data pengangguran US meningkat, nah mungkin akan pressure untuk minimal menghentikan QT akan semakin besar ya, karena kita sudah tahu bahwa bukan janji lah ya, tapi forecast dari The Feds itu mereka akan mulai melakukan tapering QT di April ini ya. Nah, sekarang sudah April pertengahan nih, kapan akan diberlakukan? Nah, mungkin kalau keluar statement-statement seperti oke, kita sekarang waktunya untuk tapering QT. Nah, itu mungkin akan cenderung bagus untuk market ya. Apalagi kalau keluar statement yang lebih dovish lagi, mungkin kata-kata seperti kita akan benar-benar menghentikan QT. Wah, itu lebih gila lagi tuh ya. Tapi ya sudah, sabar dulu aja. Ya, lagi-lagi market masih cenderung di situ-situ saja. Possibly karena itu ya, karena menunggu si Jerome nih mau ngapain ya. Oke. Itu kurang lebih ya untuk update-nya. Tapi ya kita masih ada beberapa hari ke depan, masih ada Selasa, masih ada Rabu. So kita tunggu saja, siapa tahu ada extra volatility juga. Tapi ya kita udah bahas ya, hari ini sama besok nggak ada data penting. Rabu ada ya, Rabu ada, tapi padatnya nanti cenderung ke Kamis ya. So ya udah, kita lihat aja nanti faktanya seperti apa. Ya kalau gue sih berharapnya otomatis ya udah cukup lah ya, momentum bearish sudah enak juga ya. Ya semoga dari The Feds cenderung lebih dovish begitu. Tapi ya lagi-lagi kita harus tunggu sampai pada faktanya seperti apa, jangan kita menebak-nebak begitu ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD kondisinya itu masih sama-sama juga sideways ya. Mungkin ya lagi-lagi masih berurusan nunggu si Jerome ya. Nah, karena kalau sampai Jerome benar-benar menyatakan kita akan tapering, bahkan mungkin akan 100% menghentikan QT, nah itu BTCD juga tentu akan sangat terpengaruh begitu ya. Karena kita sudah pernah bahas juga, saat BTCD itu saat balance sheet itu mulai flat atau mulai berhenti QT-nya lah gitu ya, seperti di 2017, itu ada possibility bisa masuk ke all season begitu. So ya sudah, kita tunggu saja sampai keluar statement-statement dari The Feds begitu ya. Langsung aja ke komen karena cukup banyak hari ini. Yang pertama dari Ifra Hizar ya. Minus hampir 30 JT kok, gara-gara serakah dan gak memperdulikan fakta. Ya, padahal gua sadar kalau yang gua lakuin saat Kalau yang gua lakuin saat gua lakuin itu salah, oke ya. Tapi selalu berharap JP. Waduh, JP ya. Padahal di channel ini udah dikasih tahu biar nggak all in. Dan proporsinya 70-30, tapi masih nggak peduli. Padahal kalau menerapkan hal tersebut, profit akan lebih konsisten daripada sekali profit banyak, tapi sekali nyangkut porto merah, merona. Mampus sampai berbulan-bulan. Gimana cara mengatasi rasa serakah ini ya kok? Padahal gue udah dikasih contekan sama orang yang berpengalaman di channel ini, tapi entah kenapa di otak gue menolak fakta. Gini, lu masih terbelenggu sama yang kita sebut sebagai monkey brain dulu ya. Nah itu jadi bisa dibilang insting kita untuk ke bawah FOMO, untuk ke bawah pengen nggak mau ketinggalan gitu ya. Nah itu ada di setiap kita begitu. Gue pribadi pun ada, misalkan ngeliat waduh gila nih, ada misalnya apalagi zaman dulu nih ya, waktu zaman masih ada serangan-serangan fajar di sini nih ya, waktu BTCD lagi suka terjun-terjun begini nih. Wah, ada alts yang tiba-tiba ngepam bla bla bla. Itu kalau secara monkey brain gua ya, karena setiap manusia punya monkey brain, itu kepikir waduh gila nih. Ya gua ketinggalan nih. Tapi kita harus secara sadar ngerem begitu. Jadi ya memang ini adalah insting kita gitu. Insting kita akan selalu ada di otak kita seperti ini ya. Tapi tugas elu untuk pelan-pelan ngerem, dan itu harus dilatih. Begitu sama kayak orang nge-gym.
Orang nge-gym awalnya aduh ya 10 kilo setengah mati gitu ya ngangkatnya. Tapi kalau udah latihan 10 kilo lama-lama ringan. Lama-lama bisa naik ke 20, 30 dan seterusnya begitu. Jadi harus dilatih gitu karena ini memang insting dasar kita untuk jadi FOMO, untuk monkey brain gitu ya. Next. Wow, thank you. Super thanks dari Geci. Ya, ini bro atau sis ya. Seperti yang gue sudah sering bahas ya. Jadi super thanks ini sangat membantu perkembangan dari TCI. Karena di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada grup VIP. Jadi bagi lo yang super thanks juga menggunakan link reflektor di bawah. Itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you ya. Bang, what do you think about Solana? Bang, gua bingung. Mau nunggu tapi pas udah QE apa abis weekly close aja bang. Ngeri si Trump aneh-aneh bang. Jadi gini sebenarnya ya, lu punya alts nggak masalah, asalkan tidak melanggar 70-30 atau 60-40 begitu. Jadi lu mau ambil resiko di situ. BTC menjadi safety net lu. Just in case ternyata nih ya, alts yang lu pilih nggak sesuai harapan. Kayak ambil contoh lah, Mantra begitu. Wah ya, taunya jebol kayak begitu. Nah lu masih punya jangkar BTC begitu ya. Dan ya kalau Solana gue pribadi ngerasa ya, selama ada liquidity lagi di market, orang akan ape lagi ke meme coins begitu, dan di cycle ini meme coins rata-rata dibuat di Solana. So ya kalau liquidity banyak yang main meme, Solana akan subur lagi, as simple as that begitu ya. Jadi boleh-boleh aja ya lu punya Solana, punya alts yang lain-lain, tapi dengan rasio yang tepat 70-30 atau 60-40 begitu. Bahkan kalau lu mau custom lagi sedikit, customnya cuma boleh dinaikin BTC gitu ya. Jangan altsnya yang diubah-ubah. Alts maksimum di 60%. Begitu ya. Kalau BTC-nya lu naikin jadi 80, 90 itu nggak masalah. Tapi kalau BTC-nya jadi, bang, gua geser ya jadi 50, 40, 30. Nah, itu yang nggak bener. Sisanya selain dari itu, monggo. Gitu ya. Next. Wah, jauh juga ya. Next dari Bimah mungkin ya. Iya bang, saya awalnya juga ragu buat DCA, soalnya menurut saya masa segampang ini. Tapi ya saya praktekin aja, kalau rugi ya hitung-hitung belajar katanya ya. Malah profit, rata-rata saya beli di 79.000. Thanks bang, mantap ya. Serius, memang gitu akan kerasanya seperti, masa sih beginian doang bisa profit ya. Tapi ya lu percaya atau enggak ya, cara DCA seperti ini ya, dollar cost averaging ini dilakukan, atau lebih tepatnya gini lah, disarankan bahkan sampai level Warren Buffett. Ya Warren Buffett loh. Ya. Nah, jadi ya, kadang-kadang gini ya, kita tuh terlalu mikir harus ribet. Wah, caranya harus canggih begini begitu, apalagi ya mungkin dengan juga influence dukun yang kayaknya membuat diri dia tuh invincible. Jadi lu kayak butuh dia gitu. Padahal sebenarnya enggak. Lu tinggal DCA, lu bisa jaga resiko, tenang, 70-30 atau 60-40 gitu ya. Ya rata-rata orang yang menerapkan itu ya, bahkan yang bisa dibilang relatif nggak terlalu dari awal begitu ya. Keluarga TCI kan banyak nih yang dari 2024 ya, kayak Bro Aina kan dari sini nih ya, dari sini belum terlalu jauh, tapi ya dengan diterapkan benar rasionya ya 70-30, profit ujung-ujungnya, nggak pakai pusing, nggak pakai stres begitu ya. Mantap. Next dari B412 Temius ya. Makasih Bang Toshi, emang tenang kalau udah DCA. Saya udah 3 kali beli ke bawah, 82, 78, 76. Jadi harga rata sekarang mungkin udah di 85. Tinggal tunggu profitnya aja. Seperti senyum manis, seperti senyum manis jambu ya. Emang asik ikut nih channel, mantul, mantap ya. Yang penting terus konsisten. Bersabar, ya lihat statistik aja begitu kan. Kita punya safety beltnya, kita kan nggak tebak-tebakan nanti, ya gue hold aja nggak tahu sampai kapan, nggak kan, kita ada safety beltnya. Kalau lu mau jadi position trader, ada yang 50 begitu kan ya, jadi tenang aja begitu. Yang penting apa, portonya balance. Kalau balance ya tinggal konsisten aja begitu ya. Next dari Sebat dulu ya. Kalau masalah popularitas dan jumlah subs, TCI memang kalah sama para dukun. Tapi kalau masalah ketulusan dan mengedukasi dan bantu sebanyak mungkin orang, nggak akan ada yang bisa ngalahin TCI. Wow, thank you ya. Dedikasi lu setiap hari kasih info dan data penting buat kita, bukan main Bang Toshi. Sumpah, gue heran kenapa channel begini kayak terkubur banget dibandingkan dukun pip ya, yang kerjaannya cuma merendahkan orang dan flexing doang. Balik lagi, kenapa bisa seperti itu? Karena dukun menjanjikan hal-hal yang wow ya, dikasih mimpi-mimpi yang manis, mimpi-mimpi indah begitu. Di sini dikasih obat pahit.
Tapi masalahnya apa? Rata-rata orang butuhnya obat pahit, bukan dikasih manis-manis begitu. Kalau para dukun, orang kena diabetes disuruh makan lagi manis, ya udah tuh harus diamputasi kakinya ujung-ujungnya begitu ya. Ya gitulah, orang lebih suka janji palsu dibandingkan dengan kenyataan pahit. Begitu. Itu yang menyebabkan kenapa lebih populer para dukun. Begitu ya. Tapi nggak apa, gue nggak fokus ke situ ya. Dan dulu gue mungkin naif lah berpikir, gue pengen sebanyak mungkin orang bisa selamat. Nggak, sekarang udah gue nggak mau kayak gitu. Gue mikirnya siapa aja yang mau monggo, yang nggak mau terserah. Begitu, karena nggak guna juga gitu. Manusia diberikan diberikan free will ya, oleh Tuhan diberikan free will untuk milih mau jadi seperti apa begitu. Jadi sudah, semua di tangan kalian semua. Yang mau belajar ya congratulations, kalian akan secepat mungkin sadar bahwa market bukanlah Dufan gitu. Wah, semua kita happy, enggak. No, ya. Market tuh kejam begitu. Dan secepat mungkin kita sadar dengan itu, secepat mungkin kita tahu statistiknya, fakta data statistiknya, ya lebih cepat kita profit begitu ya. Mantap. Next dari Bro Teloga, market siklus NH atau apa ya, NH ya? Market siklus NH ya. Trump versus Powell. Udah gitu Trump pump, Powell dump. Nah, udah gitu sekarang Trump dump, Powell pump. Iya juga ya, bener juga ya. Ya nggak tahu nih, mereka ini udah kayak duet aja ya. Aduh. Ya semoga mereka sekarang nanti, kan sekarang masih ini ya, masih berbeda-beda nih ya. Moga-moga sekarang nanti ya sudah masuk ke masa-masa yang lebih full of liquidity. Trump dan Powell pump dua-duanya. Nah, kalau gitu senyum. Nah gitu ya. Oke. Next dari Rikonaru 5000 ya. Baru tadi pagi Bang Toshi bilang Trump bakal kena isu masalah seakan-akan memainkan market. Iseng-iseng cari baca beritanya, ternyata benar udah ada langkah pertama dari pihak Demokrat. Oh iya, Demokrat kan ya, partai sebelahnya ya, yang menuduh Trump memainkan market. Dan caranya memposting di Truth Terminal sinyal untuk buy sampai pause tarif yang mendadak setelahnya. Memang Bapak Trump ini pengusaha bukan politisi katanya ya. A group of Senate Democrats asked the Securities and Exchange Commission atau SEC itu ya to investigate President Donald Trump and others for potential violation of securities law related to President's announcement of a pause in so-called, ya itulah urusan si tarif ya. Ya kalau mau dibilang, kalau tanya ke gue ya, Trump manipulasi nggak? Yes, menurut gue ya. Nah, apakah dia akan bisa lolos dari urusan ini? I don't know ya. Tapi apapun itu ya sudah, kita nggak bisa kontrol ya. Ya udah, kita seperti biasa bereaksi saja terhadap market gitu ya. Next dari April Craft ya. Bro Toshi mau tanya, sebagai position trader bila kita kita sedang pegang dana yang akan digunakan, tapi masih untuk nanti misalkan 4, 5, 6 bulan mendatang, apakah dana itu termasuk kategori uang dingin atau bukan? Bukan. Ya, itu bukan dingin. 4, 5, 6 bulan ya, mau setahun juga nggak bisa. Itu namanya udah duit panas. Duit dingin tuh bener-bener apa? Ini tiba-tiba hilang, besok kebakar, lu nggak kenapa-napa. Begitu ya. Karena mungkin di pemikiran dalam jangka waktu tersebut bisa TP minimal 1x. Nah, ini hati-hati ya. Ya kita mikir ya minimal bisa TP dan lain-lain. Banyak yang seperti ini, serius banyak. Tenanglah bang, cuma berapa bulan bang, bisa ini gue pakainya mesti 3-4 bulan lagi. Taunya 3-4 bulan lagi nggak sesuai harapan. Aduh gimana ya bang, awalnya sih dingin. Nggak, kalau udah kayak gini bukan dingin namanya ya. Jadi ingat, dingin itu duit kebakar, besok lu nggak kenapa-napa begitu. Atau ini kebakar setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan nggak apa-apa. Nah, itu dingin gitu ya. Selamat bertuai, semoga bisa tetap idealis dan konsisten sampai cycle-cycle berikutnya. Supaya makin banyak anak bangsa yang melek dengan kesempatan seperti ini. Terima kasih untuk ilmu yang sudah di-share kami-kami yang masih belajar ini. Mantap ya. Ya pokoknya intinya apa? Intinya kalau lu ngerasa bahwa oke ini duit nanti sih, gue pakainya nanti sih. Nggak bisa ya. Duit dingin itu bener-bener duit yang sama sekali nggak ada posnya. Nggak ada tuh tuannya tuh, bener-bener nganggur gitu ya. Nah itu bisa lo ambil dari dana main lo gitu misalkan ya. Wah biasanya mungkin piknik tiap minggu, nah itu bisa dikurangin. Nah itu dingin ya. Tapi kalau misalkan buat cicilan rumah atau buat apa nanti, buat bayar masuk kuliah berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, jangan. Bahkan event tahun pun jangan menurut gua ya. Next.
Dari Andi Karisma, Bang Toshi, saya kan memakai exchange toko kripto untuk DCA BTC. Tapi saya DCA BTC IDR, bukan BTC USDT. Dengan kondisi melemahnya rupiah, menurut Bang Toshi, saya harus gimana ya? Soalnya dengan jawaban pertanyaan teman TCI soal rupiah melemah, saya jadi nggak tenang. Mohon pencerahannya Bang, salam tak bertuai. Nah, ya gini ya, kalau gua pribadi gua udah sering bahas bahwa gua rupiah itu cuma untuk dana darurat dan untuk ya hidup sehari-hari aja, begitu. Mostly gue lebih banyak taruh di USD. Ada yang bentuk stable coins, ada juga yang dalam bentuk USD ya di rekening USD ada ya dimasukin ke Indon dan lain-lain begitu ya. Jadi ya kalau gua ya apalagi dalam kondisi sekarang seperti ini Indonesia ya berantakan ya, gua harus ngomong berantakan total benar-benar hancur ya. Ya kalau gua pribadi sih ya lebih nyaman banyaknya di USD based products lah begitu. Mau products mau juga fisik boleh lah ya. Nah, ya kalau lu merasa tidak nyaman, merasa aduh ngelihat kondisi politik di Indonesia makin kacau ya boleh. Lu mungkin bisa taruhnya di USDT untuk CDCA-nya begitu ya. Udah kurang lebih gitu aja ya. Jadi ya ini gua nangkapnya gini ya, berarti kan lu waktu lagi nunggu DCA-nya lu takut IDR-nya melemah kan? Nah, ya udah kalau gitu ya solusinya taruh di USDT begitu ya. Dah, itu kurang lebih untuk jawabannya. Next dari Imam, M-nya banyak nih ya. Apa QE itu lebih sering terjadi setelah BTC halving, masa buruan? Apa pernah QE pas masa bear market? Sebenarnya gini ya, QE itu nggak ada urusannya sama halving. Itu ya bisa di depan, bisa di belakang ya. Jadi QE itu masalah ekonomi US gitu. Kalau ekonomi US berantakan, banyak yang nganggur gitu ya, tapi inflasinya rendah, ya inflasinya di 2%-an. Nah, itu sering kali akan dibuat QE. Begitu ya, dimana tujuannya adalah untuk menstarter ulang market begitu, menstarter ulang ekonomi lah lebih tepatnya, bukan cuma market, menstarter ulang ekonomi US begitu ya. Jadi sekali lagi ya nggak ada statistiknya untuk urusan ini karena dua hal berbeda begitu ya. QE ini sekali lagi adalah urusan macroeconomics begitu ya. Oke, itu kurang lebih jawabannya ya. Sorry, ini nyaris gue ketinggalan ya. Apa pernah QE pas bear market? Nope, setahu gue belum pernah ya. Setiap kali kita sepanjang masa BTC kita bisa di sini kita monthly deh ya. Kita masukin, seingat gue ya, coba kita cek juga ya. Jangan-jangan gue salah lagi. Tapi enggak sih, seingat gue enggak ya. Coba kita masukin mana itu? Balance sheet. Kok gue jadi lupa taruh di mana? Bentar. Wait. Astaga. Sorry. Ya hari ini cukup ada urusan lain-lain jadi pusing gua hari ini ya. Oke. Nah, kita bisa di sini ya QE itu terjadi selalu dalam bull market. Tuh, boom ya. Boom ya. Ya, sekarang belum gitu ya. Nah, kenapa? Karena gini, QE itu ngomongin soal liquidity. Saat liquidity banyak di market, ya akan terjadi buluran. Atau lebih tepatnya bisa juga membantu buluran yang sedang berjalan jadi ekstra kencang. Begitu ya. Itu kurang lebih jawabannya ya. Next. Dari Erni Riani. Untung nggak salah baca ya. Untung nggak ikutan FOMO. Pas mau FOMO kebayang topeng jadi sadar ya. Nah, efektif kan topeng ya. Jadi inget takut. Aduh, kalau mau FOMO takut inget Bang Toshi gitu ya. Takut disentil ya, takut dijewer telinganya ya. So kebayang topeng ya. Boleh. Next dari Krisna Santoso. Salut sama Kak Toshi, berani jujur punya koin Om atau mantra. Kalah ya kalah, menang ya menang. Jujur dan terbuka, tidak usah gengsi-gengsi seperti yang lain. Ngaku yang menang aja, salam terbertuah. Ya kalau gua kan mau edukasi, ya gua ngomong aja faktanya seperti apa. Begitu ya, gua ngomong yang profit, yang loss begitu ya. Ya untungnya Om gua udah sempet TP ya. Kita sempet bahas berapa bulan lalu tuh ya. Di mana waktu lagi zaman all time high-nya dia tuh ada SOP TP keluar satu, cuman ya sayangnya masih ada sedikit modal ya karena nggak TP semua. Ya gini, kenapa gue berani ngomong seperti ini itu ya karena ya gue nggak conflict of interest ya. Kalau misalkan gue jualan kelas VIP ya gue conflict of interest dong kalau gue nunjukin wah ternyata Bang Toshi juga bisa salah. Oh iya bisa salah, semua orang bisa salah, manusia yang bilang dirinya nggak pernah salah win rate 100%. Bullshit, itu gak mungkin. Gak ada orang yang benar 100% di market. Kalau dia benar 100% di market, gak akan buka kelas lagi. Kenapa? Ya bisa, udah aja itu duit dia ambil dari manapun kan win rate 100%. Nah faktanya gak kan? Nah itu ya.
Ujung-ujungnya itu sih penyebab utamanya ya. Oke, thank you ya. Next, dari mana lagi nih? Masih ada nggak? Oh, masih ada ya. Dari Don Quixote. Itulah ya. Kayak Don Quixote sekilas ya. Aku 100% BTC, nggak ada alt. Semua ini tergantung keyakinan masing-masing. Yes, bener. 100% BTC itu menurut gue lebih baik untuk para newbies terutama ya. Dan altcoins, lagi-lagi, nggak harus lu punya. Begitu. Tapi kalau sampai mau punya, jangan tembus 60-40, itu udah paling maksimum. Begitu, karena resikonya terlalu besar kalau kegedean di alts. Begitu. Ya, belum lagi kalau dapet jackpot kayak si Mantra. Begitu ya. Ya, puji Tuhannya udah ada lah gue kena TP waktu lagi di atas banget gitu ya. Ya, tapi ya sayangnya modalnya belum ketutup semua, tapi ya udahlah ya. Puji Tuhan masih dikasih sedikit lah, dikasih nafas sedikit waktu itu TP ya. Oke. Next dari Avia Firman Channel. Bang Toshi, Mantra Om sudah saya TP lumayan lah. Wah, mantap nih. Apakah TP-nya kita bersama-sama waktu itu ya? Sebelum terjun bebas. Lagi pula persentase alts cuma 5%. Nah, ini yang mantap ya. Nah, jadi tenang kan kalau alts-nya nggak kegedean begitu. Ini dia makanya kenapa 70-30 matters begitu ya. Dan juga TP tuh penting ya. Kayak dulu gue dibully sama para pencinta PP yang gila-gilaan. Lucunya pencinta PP ini keluarnya waktu udah ngepam. Zaman di sini biasa-biasa aja. Tapi waktu udah di sini gue bahas TP 4 kali di sini nih. 1 2 3 4. Astaga, gua kayak ngomong apa aja ya dimaki-maki. Wah, lu kalau nggak percaya nggak usah beli ya. Ngepat aja lu bangke, yang suruh orang-orang TP lu ngejerumusin orang. Sekarang udah minus ya, hasil TP-nya udah profit semua gitu ya, udah dimasukin kantong, diem semua yang dulu cocotnya. Nah, jadi lagi-lagi nih ya, pentingnya kita TP gitu ya. Mantap. Dan gue suka banget ya, alts-nya sesuai dengan rasio, nggak gila-gilaan. Mantap. Ya, jadi bisa profit ya, bisa kok profit pakai alts, tapi ya rasionya tepat jadi nggak stres begitu ya. Masih ada lagi nggak nih? Gila nih, satu banyak banget. Oke, beres. Sekarang kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. And today's sponsor is Wallby ya, kalian sudah sering lihat lah Wallby ya, kita sudah sering pakai untuk DCWT sesi kedua. Jadi Wallby ini adalah suatu platform untuk trade futures ya, futures contract, lebih tepatnya perpetual contracts ya. Tapi yang unik dari Wallby ini adalah mereka ada AI agents yang lo bisa pakai begitu, secara gratis ya. Jadi lo pakai Wallby bisa langsung pakai di sini ya. Ada berbagai macam AI. Mulai dari Elon Musk, lalu juga ada Donald, ada juga Mami dan lain-lain. Ini sesuai sama ya resikonya masing-masing. Ada yang low risk, ada yang medium risk, dan juga macam-macam juga jenis koinnya begitu ya. Nah, ini gue udah pernah pakai 4 kali ya. Dari 4 kali, 3 kali profit, sekali sedikit minus ya. Tapi ya cukup unik sih, ini cukup unik. Dan minusnya juga waktu lagi kemarin extra volatile sih. Memang gue rada-rada sedikit maksa sih. Gue pengen nyoba aja nih lagi extra volatile. Tapi ya lagi-lagi menunjukkan real trading, nggak ada yang win 100% begitu ya. Tapi buat lo yang pengen coba silakan ya. Dan di sini bukan cuma bisa pakai AI, buat lo yang pengen trading manual pun bisa di sini ya. Lo bisa masuk ke bagian terminal and then trade seperti biasa ya. Dan yang menarik dari Wallby ini sekarang mereka itu masih ada event atau masih ada promo di mana ada rebate voucher. Nah, rebate voucher ini bisa lo pakai ya. Nah, tapi buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah, akan ada ekstra. Sebelumnya kan cuma 100 USD nih. Nah, kalau lo menggunakan kode referral Toshi Crypto, atau ya kalau mau lebih gampang cuma tinggal klik aja langsung di link referral kita di bawah ya. Nah, itu jadi berubah ke 250 USDT dalam bentuk rebate voucher. So, buat lo yang pengen coba silakan bisa coba menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallby. Kita mulai dulu dengan BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini dia nyaris retest ke EMA 20 ya. Nah, apabila terjadi retest pertama di sini, besok ada potensi bisa buka short ya. Tapi kita harus tunggu dulu besok. Daily close-nya di bawah nggak dari EMA 20, dan mungkin yang lebih penting lagi adalah apakah hari ini terjadi retest nggak ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 568,716, 550,022, dan 541,858. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana sudah terjadi retest pertama di angka 135,60. Kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Solana masih di bawah dari 135,6, nah kita bisa limit posisi short ya. Tapi sekali lagi harus tunggu besok. Besok di mana dia daily close-nya ya. Untuk posisi spot ada di EMA 50 di angka 130 ini
Confluence ya karena cukup dekat, lalu EMA 20 dan juga ada di satu lagi itu di angka 121,169 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Sol. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano sudah terjadi retest di EMA 20 dan support. Nah, jadi kalau sampai besok daily close-nya masih di tengah-tengah antara EMA 20 dan struktur support di 0,630, nah, kita ada potensi bisa buka dua posisi futures ya, tapi ya lihat besok ya daily close di mana ya. Posisi spotnya 0,6307, lalu ada juga di 0,5563 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.